اللهم نسألك البركة في هذه التسمية وإلى حضرة الرسول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا غلام سميتك بما سماك الله. محمد ثاقب بن بحر الدين. سميتك بما سماك الله. محمد ثاقب بن بحر الدين. سميتك بما سماك الله. محمد ثاقب بن بحر الدين. بأن الله تعالى يجعلك من أهله ومن عباده الصالحين ومن البرين بالوالدين ويجعلك في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذه النية. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم بارك في هذه التسمية ببركتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الغلام المسمى محمد ثاقب بن بحر الدين بزمرة عبادك الصالحين. اجعله من البارين بالوالدين ونسألك له رزقا جديدا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا مشقة. وسلمه من آفة الزمان بالسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. فاحفظه بحفظك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan huruf ra. Huruf ra di dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim, yaitu pada kata-kata Ar-Rahman atau Ar-Rahim ada huruf ra-nya. Warra dan huruf ra itu mengandung makna ridwanuhu, keridhaan Allah Ta'ala. Alas sabiqin wa taibin, atas orang-orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah. Orang-orang taib taubat, orang yang sabiq yang telah melewatkan daripadanya dosa dan kembali kepada Jalla wa'ala. Orang-orang yang sedemikian orang yang dapat keridhaan Allah. Buktinya Allah ridha inya kawa bertobat. Bukti inya diridhai inya bertobat. Bukti inya dilaknat inya ampih bertobat. Itu aja, simpelnya begitu. Kalau orang rahatan berdosa to kena laknat, imbah itu bertobat. Saat bertobat itu nyata Allah meridhainya.
Apa bukti keridhaan Allah? Inya menangis, inya menyesal, inya beristighfar, inya sembahyang taubat dan seterusnya. Kemudian sesudah itu maulah dosa pulang, maka orang itu keluar pulang dari ridha Allah, kembali kepada sayyiat, kembali kepada haqarah, kembali kepada kehinaan. Bilanya bebulik pulang taib, diridhai pulang. Mun itu guru aja bolang balik aja, bolang balik nang ditakutan apa? Rahatan kada babulik nang datang malaikat maut. Nah, jelas. Alhamdulillah. Yang datang malakul maut habis. Apa hasilnya? Lalu orang itu tadi kada mendapatkan apa-apa lagi. Nah. Ini adalah huruf ra yang di dalam kalimat Ar-Rahman mengandung sir rahasia. Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani di antara yang dibukakan oleh Allah pada ilham beliau, huruf ra itu jasilin ridwan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada orang taibin dan kepada orang sabiqin. Taib orang bertaubat, nah sabiq itu orang yang sudah tuntung menggawi dosa lalu menyesal ampihnya membeli. Jadi kesimpulannya tadi, orang tu bertaubat atau orang tu beristighfar nyata benar Allah meridainya. Rahatan-nya menyesal, rahatan-nya minta ampun, rahatan-nya beristighfar, rahatan-nya sembahyang taubat. Nah, rahat itu tuh ridwanuhu subhanah, ridwanya Allah tu nyata kepada orang tu. Jadi ma pemukhalafahnya kebalikannya, rahatan orang baulah dosa, rahatan paham ya, rahatan lah di kala di saat hain waktu mana inya menggawi dosa belum bertobat lagi tuh orang tuh saat itu di luar ridha Allah. Bahasa kasarnya mal'un, sedangkan laknat buktinya Allah melaknatnya inya dijauhkan dari Allah. Allah menjauhkan macam apa? Menggawi dosanya. Bila Allah ridha, diparakakan Allah kepada Allah dengan cara orang itu menggawi taubat. Itulah makna dan nilai huruf ra di dalam Ar-Rahman. Hanya huruf ha. Huruf ha jar orang Banjar itu huruf ha kecil, ha lain, ha. Huruf ha itu adalah huruf dalam kita belajar tajwid itu hurufnya andakannya di huruf kerongkongan, huruf khalqi, huruf izhar. Hilmuhu alal mudnibin. Hilm itu maknanya al-hilmu, kelembutan Allah Ta'ala. Bahasa lainnya pulang hilm itulah jakane manusia tuh. Rasulullah tuh bersifat hilmnya. Rasulullah bersifat hilm. Kayak apa hilm tuh maksudnya? Bisa artinya lambat sarik boleh, lembut boleh, macam-macam orang mengartikan. Tapi dari seberataan itu makna dari hilm itu adalah memiliki pengertian yang mendalam sehingga segala sesuatunya yang bermain adalah rasanya. Itu hilm itu. Nah rasanya mana? Nya perasaan benar orangnya, perasa benar. Hilm. Wal ha'u hilmuhu 'alal mudnibin. Dan huruf ha itu adalah merupakan huruf yang mengandung rahasia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan hilmnya. Allah bernama Al-Halim. Ismun min asma'illah Subhanahu wa taala Al-Halimu, yakni yang bersifat ia dengan hilm. Huruf ha di dalam Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahim, haknya itu hilmnya Allah.
Kepada siapa? Alal mudnibin, atas orang yang berdosa. Orang yang berdosa tu dihilmi Allah. Nggih. Orang yang berdosa tu nah, itu Allah Ta'ala menanti menunggui kepada orang yang berdosa tu, karena Allah Ta'ala Rahman, Allah Ta'ala Rahim. Di dalam Rahman dan Rahimnya mengandung huruf Ha, nilai maknanya hilm, lembut pengertian. Allah Ta'ala hilm kepada orang yang berdosa. Maka wahai orang-orang berdosa, Rasulullah bersabda, kullu bani adama khatta'un, setiap anak cucu Adam itu khatta'un, berdosa barataan, salah barataan. Maka setiap anak cucu Adam na khatta'un, wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang khatta'un adalah orang yang taubat kembali kepada Allah. Siapa orang yang taubat? Umumnya orang taubat tuh karena inya berisi dosa, karenanya menggawi dosa, karena melanggar aturan, maka inya merasa bersalah, timbullah penyesalan. Dari penyesalan lalu minta ampun, gawian inya nang kaya ini namanya taubat. Ini kelas awamul mukminin, ini tingkatan awal bagi kita. Nanti ada orang yang kada kayak ini, yaitu tingkatan di atasnya. Inya dosa-dosa sudah dihindarkannya, dosa ganal kada tagawi, yang ada dosa mungkin dosanya kecil benar, bahkan hampir-hampir tidak dianggap. Tapi orang yang begini pun taubat kepada Allah. Siapa? Orang-orang yang arifin kepada Allah, asfiya Allah, wali-wali Allah, mereka yang senantiasa diberi oleh Allah penjagaan, al-mahfuzun, tetap aja beristighfar. Kenapa mereka beristighfar padahal kada kayak orang awam menggawi dosa? Karena mereka mengenal dan menikmati Allah Al-Halim, Allah yang tadi Ghaffar, Allah yang tadi Ghafur, Allah yang tadi Tawwab. Bahkan dicontohkan oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencontohkan juga, aku tiap hari je Nabi kada kurang beristighfar berapa kali? Nah 70 sampai 100. Jadi ditakuni mapian je beristighfar, maka pian sudah kada pesing dosaan juga, maka Allah sudah maampuni juga. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar. Nang tadahulu diampuni, nang tadudi-dudi diampuni, kada ada lagi. Nang pacangan tagawi je sudah diampuni. Engkau ya Rasulullah, kenapa masih bertaubat? Kenapa masih beristighfar? Apa jawaban Rasulullah? Kada hendak aku jisilmun aku ni jadi abdan syakura, aku hendak jadi hamba nang syakur kepada Allah Ta'ala, hamba nang pandai bersyukur kepada Allah, atau bahasa lainnya hamba yang ditajallikan kepadanya asma as-syakur. Jadi Nabi itu majla dari asma Allah as-syakur, maka nampak daripada itu abudah kepada Allah, baik istighfarnya, taubatnya, ibadah dan lain-lain. Nah kita orang nang awam ini diberi isyarah oleh Allah dengan adanya huruf Ha. Jadi rahatan berdosa ingati huruf Ha tadi. Oh Allah Ta'ala hilamna, jangan supan berbuli kepada Allah. Aku kain aja dulu ke majlis masih banyak berdosa, mahadang alim gak ke majlis. Aku aja kalau lo ke masjid anu banyak mana dosa masih, berarti aneh lah. Padahal itu ada orang membasuh, kain aja mandi aja mahadang berasih aja. Coba pikirkan. Ada orang ibu krigat macam itu najis. Mandi kah jurang? Kain aja mandi ya, anu mahadang berasih aja. Oh ya apa berasihnya? Menengah ada buku-buku boy. Kayak itu tuh kita ini disinggung oleh Rasulullah bahwasanya sembahyang itu ujian Nabi nak kayak orang mandi 5 kali sehari. Men kita narai kadang-kadang ada nyadar, ada nyadar. Wal mim, huruf mim lagi. Wal mim di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu berapa puting mimnya? Mim yang pertama bismi mim. Rahman ada juga mimnya, Rahim ada juga, ada 3 kali mim. Huruf mim dalam Bismillahirrahmanirrahim itu kata Imam An-Nawawi adalah isyarat daripada Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman kepada Sidin, beriman kepada Rasulullah, percaya kepada Allah, berserah kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, dan menerima segenap kabar berita dari Rasulullah tanpa ragu, namanya mukmin. Orang mukmin ini dapat minnah. Apa minnah itu? Anugerah.
bahasa lainnya dukungan, bahasa lainnya limpahan pertolongan, bahasa lainnya karunia. Ini orang kita Indonesia macam-macam memaknakan minnah itu. Minnatullah, contoh minnah paling mudah pemahamannya adalah seorang bayi lapar, disurung oleh mamanya susu, netek rada'ah, bayi yang masih rada'ah, bayi yang masih netek, bayinya tuh lapar, oleh nang mama ya memberikan minnah, yamun si kuitan yang ini yamunnu atas bayinya, si kuitan ini memberikan minnahnya kepada bayinya, maka terlihatlah bayi itu diambil, diangkat, disurungakan, kepalanya miring, diratakan. Bayi itu kada tahu mana susu, mana banyu, mana darah, mana nanak. Bayi itu pun kada mengerti tanda lapar macam apa yang ada, hanya baku ciak. Tapi minnah si mama kayak itu minnahnya kuitan itu kepada anak. Bayi apalagi minnahnya Allah kepada orang nang beriman. Anak itu beriman kada lawan mamanya. Maksudnya bahasa lainnya, anak bayi itulah, bayi atau anak kecil tuh percaya penuh kepada mamanya. Diangkat mamanya, dimandi, diapai aja bayi itu kan tahu urusannya. Itu bentuk kepercayaan dan serah dirinya bayi tadi. Hakadha kunna bil iman. Maka ini mestinya kita tuh beriman kepada Allah. Dan mim itu adalah merupakan isyarah daripada Jalla wa'ala, bahwa huruf mim itu menunjukkan minnahnya Allah kepada orang yang beriman. Kepada orang beriman aja bang nang diminnahin. Minnatun yaitu tadi anugerah daripada Allah. Anugerah yang teragung adalah iman itu sendiri. Inya percaya kepada Allah, inya beriman kepada Allah. Imannya itu minnah yang pertama. Bila inya karena beriman tadi diberi minnah, maka imannya naik menjadi iqan. Asalnya iman menjadi iqan, asalnya beriman menjadi iqan. Iqan itu lebih yakin kepada Allah. Asalnya mukmin menjadi muqin, mukminun menjadi muqinun karena diberi minnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila mana minnahnya terus meningkat dan terus bertambah-tambah, maka beruntung orang itu. Kembalikan kepada 2 minggu semalam. Asma Allah ujungnya ha. Apa ha kata Imam Nawawi? Hidayatuhu, yaitu hidayah. Maka rahasia minnatullah alal mu'minin itu jalannya adalah imdadu Sayyidina Muhammad. Itu anunya rumusannya tak? Turunnya minnah Allah kepada orang yang beriman itu jalurnya adalah imdadnya dari Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena ada mengandung rahasia mim. Allah dan Nabi tidak akan berbeda. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tadi kalau Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi menyatakan dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim ada huruf mim, itu maknanya minnah alal mu'minin. Kemudian kita tambahi maknanya, pahamannya nih, bahwasanya minnatullah itu pada turun ke orang yang beriman kecuali datang dari imdadnya itu dari Sayyiduna Muhammad. Tapi dengan melihat Rasulullah dengan segenap keindahannya akan nampak keindahan jamalnya Allah, karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Itu nang berkaitan pelajaran kita di amal ma'rifat sebelum kitab ini semalam. Beruntung orang nang beriman itu karena pacangan dapat minnah Allah. Dan orang nang beriman kada sempurna iman bila hanya beriman kepada Allah tapi ingkar kepada Sayyidina Muhammad. Aku beriman kepada Allah tapi aku kada memakai Nabi Muhammad. Beriman kah? Kada beriman. Maka iman itu kada sempurna kecuali menggandengkan nang dua itu, yaitu menerima Jalla wa'ala dan menetapkan isbat bahwa Sayyidina Muhammad adalah sahibir risalah yang hak datang daripada Jalla wa'ala. Kemudian wan nun. Dalam Ar-Rahman ada huruf nun. Dalam Bismillahirrahmanirrahim cuman sebutingannya huruf nun. Mimnya berapa? Mim berapa mim? 3, nunnya sebuting. Nah, mimnya 3, nunnya sebuting. Huruf nun isyarat bahwasanya
huruf nun itu adalah merupakan nur ma'rifah. Nur ma'rifah maksudnya adalah nilai-nilai ma'rifah seorang hamba kepada Allah selama di dunia. Barang siapa mengerti makna bismillahirrahmanirrahim, senantiasa ia dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, beriring ucap itu dengan yakin, beriring yakin itu dengan perasaan berketuhanan, sehingga dirinya menjadi orang nang baka hambaan ubudiyah kepada Allah. Dan ketika mengucap bismillahirrahmanirrahim, betul-betul menuhankan ia kepada zat yang bernama Allah Jalla wa'ala, maka orang itu diberikan nurul ma'rifah di dunia. Nun tadi nyatanya kepada baginda Nabi juga, yaitu rohani sidin. Sedangkan mim tadi, nang pamulaan tadi minnah dari Nabi juga kala, nun min juga. Jadi asbab ma'rifat itu dari Rasulullah. Di akhirat dapat nur ta'at. Kayak apa aja nur ta'at tuh? Nur ta'ah di akhirat. Di akhirat tuh kadada saikung jua pun manusia nang kawa batungak, kawa bapender, kawa bahujah, kawa melawan. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Di akhirat tak kadada orang nang kawa bapender dengan kalimat sawaba, kadada kawa menentang Allah, berarti bertantu inggi kada kawa. Siapa nang kawa batungak? Hanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu sidin sujud, lalu disuruh angkat kepala, sal tu'ta, angkat kepala minta apa aja saat ini engkau diberi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apa aja jara Allah nak, sampai engkau ridha, sampai engkau senang, sampai engkau puas ya Habiballah, minta aja. Ya. Nabi kita aja nang nikah itu ya Allah, nang lain la yatakallamuna illa man adzina rahman. Ada nang kawanya illa kecuali adzinalahu, kecuali Allah izinakan. Siapa nang diizinakan oleh Allah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jan Nabi? At-taqwa hahuna. Takwa itu Nabi di sini. Tidak ada. Takwa itu bukan penampilan. Takwa itu tidak bisa diwakilkan oleh pakaian. Takwa tidak dapat diwakilkan oleh zahir, tidak bisa. Takwa itu adalah rasa takut kepada Allah dan gentar sehingga takluk taat badannya kepada Dia yang ditakutinya. Jadi takwa itu di dalam masalah. Takwa itu di dalam batin, yaitu gentar takut kepada Allah dan khasyah menuju kepada Jalla wa'ala, sehingga badannya menjadi takluk kepada Allah bersebab takut mengintu takwa. Makanya Nabi mengisyaratkan at-taqwa hahuna, di sini takwa itu di sini. Asalnya nang di luar ini nur takwa, beribadah, mengucap salam, bersalaman, pemaaf, penolongan, bacaan, baca Quran, baca sholawat, silaturahim, dan lain-lain. Fa'adhahuma li'ibadihil muttaqin. Allah beri nang keduanya itu, yaitu nur ma'rifah dan nur ta'at itu kepada hambanya nang bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu wakanu keadaannya yattaqun, maka takwa itu buah iman. Iman itu di dalam hati, percaya kepada Allah dan Nabi, membuahkan takutan. Hasilnya takwa kepada Allah. Takwa pada zahir al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan patuh kepada aturan yang diaturkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan Islam. Islam itu khudu' dan inqiyad. Islam itu tunduk dan patuh, sedangkan iman itu at-tasdiq bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tasdiq itu menerima Nabi. Tasdiq iman itu menerima Nabi, iman itu percaya dengan Nabi. Iman itu adalah apa nang ujar Nabi, inya yakin, percaya tanpa ragu, tunduk patuh, inggih pun iman. Kemudian dari imannya ini lahirlah perbuatan yang takluk kepada beliau, disebut dengan istilah perbuatan tadi al-khudu' al-inqiyad, baru dia Islam. Makanya orang nang Islam tadi, Islam itu tunduk dan patuh.
orang Islam ngarannya muslimun. Muslimun tujar Nabi orang yang salimal muslimun nami ya deh, orang lain yang selamat dari tangannya, selamat dari lisannya, selamat dari omongannya, selamat dari perbuatannya. Lisannya tidak menyakiti, perbuatannya tidak menzalimi, dan seterusnya. Nang kaya itu tuh muslim. Muslim itu adalah orang Islam. Orang Islam itu jadi kaya itu karena nur iman di dalam hati. Nur iman itu karena menerima Nabi. Menerima Nabi pacangan dibukakan hijab tajalli Rabbani. Hasilnya ahlullah. Jelaslah. Hakada. Jadi tinggal kita menjalankan hukum dan taat kepada Allah. Alhamdulillah. Terakhir wal ya, huruf ya. Tadi itu huruf nun sudah. Huruf ya. Kan bismillahirrahmanirrahim. Ada kalau huruf ya kalau him tanah. Ada huruf ya-nya. Nah, huruf ya-nya kan sebutingannya. Wal ya'u wa qala al-Imam Syekh Muhammad Nawawi wal ya'u ya itu yadullah. Jadi yadullah oleh para alim ulama, yad artinya qudratun, artinya kekuatan. Yadullah kekuatan Allah maksudnya. Adapun Imam An-Nawawi menyatakan, menjelaskan kalimah ya, huruf ya di dalam bismillahirrahmanirrahim, kalau secara kosakata yadullah, secara makna qudratullah, kekuatan Allah. Oleh beliau diterangkan kepada kita Allah itu menjaga hifzuhu. Allah Ta'ala menjaga, Allah Ta'ala memelihara kepada orang-orang Islam. Huruf ya itu adalah isyarat bahwa Allah memelihara kepada orang Islam. Itu huruf ya di dalam bismillahirrahmanirrahim. Himnya itu penjagaan Allah kepada orang Islam. Jadi orang Islam itu dijagai oleh Allah. Orang Islam kenapa kada boleh minum alkohol? Kenapa orang Islam haram memakan yang muskir? Kullu muskirin haram, Nabi. Setiap sesuatu yang membuat akal ini jadi hilang, muskir, baik itu nang ramuk, baik itu babiji, baik itu yang serbuk, baik yang cair, baik berbentuk apapun, bila mana berakibat membawa kepada menghilangkan akal dan kesadaran, masuk ke dalam kategori muskirin, bahwa haram adalah haram. Ini aturan Islam. Allah menjaga ke orang Islam, dibuatlah aturan. Kenapa? Karena isinya mengandung kerusakan, fasad, kerusakan. Kenapa Allah mengaturkan dalam Quran kepada kita, diharamkan atas kalian alaikumul maitata wa lahmul khinzir, dan seterusnya ayat. Hurimat alaikum, diharamkan bagi engkau al-maitah, binatang bangkai. Binatang tapi jadi bangkai. Contohnya ayam mati cium-cium kada tapi beinguh benar, kawa aja gini jadi panggang-panggang. Nah, Islam mengatur itu haram. Kenapa? Karena hikmahnya bisa merusak kesehatan. Itu makna hibzu. Nah, lalu kalau ada orang bertanya bagaimana kalau ada cara menghilangkan inguhnya sehingga dimakan tetap sehat, apakah yang tadi haram kembali jadi halal? Jawabannya tetap yang namanya hukum haram ya haram, kecuali dalam kondisi darurat seperti yang dikatakan disusun Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat tuh kawaja nang kada boleh tena jadi boleh bila darurat. Ada lagi nang dimakan nang itu aja sebuting nang dimakan. Apa aja? Anak harimau aja lagi nang terdapat. Orangnya di hutan. Hutannya pulang ulin berataan, daunnya kadada, banyu karing, babaya banyu pacaran pulang. Dilihat di kadada juga samut kadada, sarang samut kadada, sarang lebah kadada, karena setiap kerangga tuh halal. Karangga, apa karangganya? Serangga itu kebanyakan halal karena tidak mengalir darah padanya. Maka kalau pian melihat orang makan ulat bumbung, jangan heran. Menjijik jangan, gijikan jangan. Atau misalnya memakan anu nih, hintalu karawai. Nah,
talu karawai mau unjun papuyo kada kuliah talunya banyak parut lapar mah bisa tahu amun kada jijik makan nasi tak enak karena golongannya adalah kada mengalir darah badannya boleh bilalang ayu aja lipas pangguru bakal kalau emang anggap juga anu susurok darurat itu membolehkan aja nama darurat kada boleh itu jadi boleh karena darurat tapi ukuran darurat tuh ukuran hukum jangan ukuran nafsu aku ini pinanya darurat pangjar aduh mau itu habis darurat terus ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sebadataan dan dijauhkan dari dhalalah, diisbat iman, dimuliakan dengan takwa, dijauhkan daripada kerusakan batin dan diberi islah kepada kita Allah dan batin birahmatihil wasi'ah. Barakati Rasulullah wa barakati habaibna wa barakati zuriyatina wa barakati itrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barakati jami' ulama'ina ihdina ya rab ala siratikal mustaqim. Alhamdulillah.